Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua, dan Pak Azwar selaku dosen Kalkulus 213. Saya Muhammad Kenwazel dari kelompok 8 serta teman-teman saya, Arya Panuku Garda Negara dan Arlington Perjuangan, akan mempresentasikan mengenai topik 10, yaitu Konix. Nah, saya langsung mulai saja, mulai dari bagian saya. Oke, ini untuk tugasnya, dan ini untuk materi yang ada pada chapter 10. Nah, materi pada chapter 10 ini ada the parabola, ellipse dan hiperbola, translation and rotation of x, terus ada parametrics juga, dan ada polar coordinate system. Dan juga ada sedikit tambahan yaitu dari cycloid, polar equation, dan calculus in polar coordinate yang akan dipresentasikan oleh Arya. Selanjutnya akan saya lanjut. Sedikit pendahuluan atau sedikit disclaimer, ada fun fact sedikit dari kurva Irisan-Krucut, yaitu jadi di kurva Irisan-Krucut ini punya suatu hal menarik, yaitu kalau misalnya dilihat seperti dari gambar ini, bahwa kalau kurva Irisan-Krucut ini diiris, akan menghasilkan berbagai bentuk nih atau bidang datar, yaitu ada lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Oke, ini ada sedikit persamaan dari parabola, elips, hiperbola, dan circle, lingkaran. Nah, ini juga mengenai persamaan epsilon dan menjelaskan sedikit tentang konstanta dari masing-masing elips, parabola, dan hiperbola. Nah, bisa lihat di sini. Nah, kalau parabola itu epsilonnya sama dengan 1, dan jika elips itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, untuk hiperbola itu lebih dari 1. Nah, sekarang akan masuk ke topik the parabola. Bisa dilihat bentuk umum atau persamaan dari parabola ini y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan penjelasan bahwa abc ini adalah konstantanya. Ini ada, jadi dalam parabola ini punya dua jenis bentuknya, itu ada yang terbuka ke atas dan ada terbuka ke bawah, yaitu menuju sumbu x positif dan menuju sumbu x negatif. Selanjutnya juga ada contoh soal dari parabola. Nih, contohnya lingkaran x plus 1 kuadrat tambah y min 3 kuadrat sama dengan 9, memotong garis y sama dengan 3. Garis singgung yang melalui titik potong antara lingkaran dan garis tersebut adalah, pertama-tama gunakan persamaan parabola tadi, yang x sama dengan ay kuadrat plus by plus c. Nah, grafiknya ini nanti akan berbentuk parabola, antara itu membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, kita masukkan angkanya, x plus 1 kuadrat tambah y min 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, y-nya ini bisa dimasukkan 3, karena itu ada penjelasannya dari soalnya. Jadi nanti menemukan persamaan x plus 1 kuadrat sama dengan 9. Dan x plus 1 sama dengan kurang lebih akar 9 atau kurang lebih plus minus 3. Nah, nanti ditemukan x1-nya 2 dan x2-nya min 4. Selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan mengenai elips. Nah, elips ini memiliki persamaan juga. Bila A sama dengan B, maka disebut lingkaran. Bila A tidak sama dengan B, maka disebut elips. Nah, jadi definisi elips itu terbentuk dari sana. Nah, elips ini didefinisikan sebagai kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik, yaitu titik fokus adalah konstan. Kedua titik tersebut fokus titik api hiperbola. Selisih jarak yang sama 2A dalam kurung A lebih besar dari 0, dan jarak kedua fokus sama dengan 2C, dengan 2C lebih dari 2A. Bisa dilihat dari gambar di sini mengenai perbedaan dari lingkaran dan elips. Oke, saya next. Nah, selanjutnya ada contoh dari soal elips. Berikut soalnya. Koordinat titik pusat elips 7x kuadrat plus 16y kuadrat min 28x plus 96y plus 60 sama dengan 0 adalah. Nah, pertama-tama kerjakan persamaannya terlebih dahulu, yang nantinya akan mendapat hasil seperti rumus yang tadi di pendahuluan, akan mendapat hasil x min 2 kuadrat per 16 tambah y plus 3 kuadrat per 7 sama dengan 1. Nah, sesuai dengan rumus yang x min h kuadrat per a kuadrat plus y min k kuadrat per b kuadrat sama 1, jadi titik pusatnya dapat didefinisikan adalah, yaitu kan h dan k ya, berarti h-nya 2 dan k-nya min 3. Selanjutnya penjelasan mengenai hiperbola. Nah, sedikit penjelasan juga mungkin belum masuk ke PT. Jadi hiperbola itu apa sih? Hiperbola itu adalah himpunan titik-titik pada bidang yang selisih jarak antara tiap titik pada himpunan itu adalah dua titik fokus. Dua titik fokus pada bidang adalah konstan atau tetap. Nah, kita juga tahu nih dari hiperbola ini, tadi kan pada pendahuluan juga dijelaskan bahwa mempunyai konstanta nih, konstanta hiperbolanya itu adalah lebih dari 1.
yang paling besar di antara ketiga bidang. Bisa dilihat persamaan hiperbola berpusat di 0, 0,0. Persamaan adalah x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Yang nantinya bisa juga ditemukan persamaan, yaitu b kuadrat kali x kuadrat min a kuadrat kali y kuadrat sama dengan a kuadrat kali b kuadrat. Nah, ada juga contoh soal nih dari kelompok kami mengenai hiperbola tersebut. Jadi tentukan persamaan garis singgung pada setiap hiperbola dengan titik singgung yang diberikan berikut adalah, dan tuliskan hasilnya dalam bentuk ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan dari soalnya, yaitu 4x kuadrat min 8y kuadrat sama dengan 32, dan terletak pada titik 4, min 2. Jadi cara jawabnya tinggal dimasukkan angkanya, 4 kali 4x min 8 kali min 2y sama 32. Nah, nantinya menemukan hasil 16x min 16x plus 16y sama 32, dan bisa sederhanakan jadi x plus y sama dengan 2 dan x plus y min 2 sama dengan 0. Nah, segitu dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arlington. Kepada Arlington, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arlington dari kelompok 8 kelas kalkulus 2. Jadi berikutnya kita bisa langsung lanjut aja ke subbab berikutnya, di mana kita membahas tentang translasi dan rotasi sumbu. Bisa dilihat ini pertama kita membahas translasi terlebih dahulu. Jadi di sini di mana translasi jika sumbu baru dipilih di bidang, setiap titik memiliki dua himpunan koordinat, yaitu himpunan lama pada gambar berikut, yaitu titik P atau X, Y, relatif terhadap sumbu-sumbu lama dan koordinat baru. Bisa dilihat yaitu P aksen atau X aksen, Y aksen, relatif terhadap sumbu-sumbu barunya tadi. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan berarti bahwa X aksen sama dengan X tambah A dan Y aksen sama dengan Y tambah B, atau setara juga dengan X sama dengan X aksen dikurangi A dan Y sama dengan Y aksen dikurangi B. Nah, di sini kita bisa langsung lanjut ke contoh soalnya. Bisa dilihat dalam menyederhanakan persamaan tersebut, yaitu Y kuadrat min 4X min 12Y tambah 28 sama dengan 0. Kemudian tentukan juga konik dan sketsa dari grafiknya. Nah, jadi di sini kita memindahkan ruas terlebih dahulu ya, menjadi Y kuadrat min 12Y sama dengan 4X min 28. Di sini Y kuadrat min 12Y, kedua ruas ditambah 36, berarti Y kuadrat min 12Y tambah 36, sama dengan 4X min 28 tambah 36. Lalu di kedua sisi difaktorisasi menjadi Y min 6 kuadrat sama dengan 4X plus 2. Nah, di sini translasinya itu untuk U sama dengan X tambah 2 dan V sama dengan Y min 6. Sehingga persamaannya menjadi V kuadrat sama dengan 4U, yaitu sebuah parabola horizontal yang terbuka ke kanan dengan P sama dengan 1. Nah, ini berikut bisa dilihat hasil dari gambar grafiknya ya. Dan berikutnya kita masuk ke rotasi sumbu. Ya, jadi langsung aja, di mana rotasi sumbu itu sumbu U dan sumbu V dengan titik asal sama seperti sumbu X dan sumbu Y, tetapi diputar sampai sudut sebesar θ sesuai dengan informasi yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik hasil dari rotasi sumbu itu dengan rumus X sama dengan U cos θ min V sin θ, dan Y sama dengan U sin θ ditambah V cos θ. Oke. Dan berikutnya ini contoh soal dari rotasi sumbu, di mana kita diminta untuk mencari persamaan dari koordinat UV dari persamaan XY sama dengan 1 setelah sumbu diputar sebesar θ sama dengan pi per 4, atau sebesar 180 per 4 sama dengan 45 derajat ya. Di sini langsung saja kita bisa memasukkan rumus yang tadi sudah dibahas, menjadi X sama dengan U cos pi per 4 min V sin per 4, menjadi setengah akar 2 kali U min V, dan Y sama dengan U sin pi per 4 tambah V cos pi per 4, menjadi setengah akar 2 U tambah V. Persamaan XY sama dengan 1 ini mempunyai bentuk akar 2, setengah akar 2
dikali U min V dikali setengah akar 2 dikali U tambah V sama dengan 1. Di sini bisa kita lebih sederhanakan kembali menjadi U kuadrat min U kuadrat per 2 dikurangi V kuadrat per 2 sama dengan 1. Nah, ini dikenali dengan persamaan hiperbola, di mana A sama dengan B sama dengan 2. Campuran telah lenyap sebagai hasil rotasinya. Dan berikut adalah gambar dari hasil persamaan tadi, ya. Dan kita masuk ke topik berikutnya, yaitu parametrik, ya. Jadi parametrik itu persamaan yang biasanya digunakan untuk menyatakan koordinat-koordinat titik yang membentuk objek geometris. Ini seperti kurva atau permukaan. Dalam hal ini persamaan tersebut secara kolektif disebut representasi parametrik atau parametrisasi, di mana di sini tiap nilai T menentukan titik XY pada kurva. Jadi dengan perubahan nilai T, titik XY sama dengan FT dan GT akan bergerak sepanjang kurva. Nah, lalu di sebelah kiri ini bisa dilihat bahwa ada salah satu gambar dari kurva parametrik, ya. Dengan ini memiliki rumus elips. Untuk elips memiliki rumus kartesian U kuadrat plus Y kuadrat per A sama dengan 1/B, di mana X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, dan ini semua bilangan real, ya. Berikutnya itu untuk rumus kartesian untuk hiperbola. Nah, di sini mirip seperti elips, tetapi U kuadrat dikurangi Y kuadrat per A sama dengan 1/B. Jadi hanya beda di plus minusnya saja, ya. Nah, berikutnya kita bisa lanjut langsung ke contoh soal untuk parametrik, di mana persamaan parabola yang didefinisikan dengan X kuadrat tambah 2X tambah Y sama dengan 4, dan kita diminta untuk menentukan persamaan parametrik dari persamaan tersebut. Jadi langsung saja, ya seperti yang disebutkan tadi, kita bisa memisalkan X itu menjadi 2T, sebenarnya bisa apa saja, nanti dijelaskan. Di mana distribusi pada persamaan parabola di atas didapatkan 2T kuadrat ditambah 2 dikali 2T ditambah Y sama dengan 4. Jadi 2T tadi disubstitusikan kepada X, lalu menjadi 4T pangkat 4 ditambah 4T tambah Y sama dengan 4. Lalu untuk variabel T-nya dipindah ruaskan menjadi Y sama dengan 4 min 4T min 4T kuadrat. Nah, jadi persamaan parametrik dari parabola di atas adalah X sama dengan 2T dan Y sama dengan 4 min 4T min 4T kuadrat. Nah, pada contoh ini, persamaan parametrik tentu tidak hanya satu saja seperti yang saya katakan tadi, melainkan bisa beragam banyaknya. Hal ini karena permisalan variabel X bisa sebarang fungsi dalam T. Jadi X itu tidak hanya bisa sama dengan 2T, bisa X sama dengan T, X itu bisa sama dengan T plus 1, T plus 2, dan masih banyak lagi. Nah, untuk berikutnya, untuk sistem polar koordinat, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pandu Gandanegara dari DTEP 21, kelompok 8 kalkulus 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang polar coordinate system. Oke, apa itu polar coordinate system? Sistem koordinat polar dalam matematika adalah suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang yang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan sudut dari satu arah yang telah ditetapkan. Dalam beberapa hal, lebih mudah mencari lokasi posisi suatu titik dengan menggunakan koordinat polar. Koordinat polar menunjukkan posisi relatif terhadap titik kutub O dan sumber polar yang diberikan dan berpangkat pada 0. Kemudian ini ada contoh soal, misalkan diberikan titik min 9 dan min 7. Konversi dan koordinat persegi panjang X, Y ke koordinat kutub R, theta menggunakan rumus konversi, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka dihasilkan, terus kemudian theta sama dengan tan min 1, tan pangkat min 1, dikalikan Y per X.
Kemudian jawabannya gantikan X dan Y dengan nilai sebenarnya. Jadi yang X sama Y diganti sama min 9 dan min 7. R sama dengan akar dari min 9 kuadrat tambah min 7 kuadrat. Theta sama dengan tan pangkat min 1 Y per X. Kemudian R-nya akan didapatkan hasil akar 130. Kemudian theta sama dengan tan pangkat min 1 Y per X. Gantikan X dan Y dengan nilai sebenarnya. Theta sama dengan tan pangkat min 1 min 7 per min 9. Jadi, inverse tangan dari 7 per 9 adalah theta sama dengan 2,217,87498,365 derajat. Jadi, itu adalah hasil dari konversi ke koordinat polar dalam bentuk R, theta. Kemudian ada sikloida. Sikloida merupakan kurva yang ditelusuri oleh titik P pada pelek roda apabila ini menggelinding tanpa tergelincir sepanjang sebuah garis lurus. X sama dengan OM sama dengan ON min MN sama dengan AT min A sin T sama dengan A tanda kurung T min sin T. Y sama dengan MP sama dengan NR sama dengan NC tambah CR sama dengan A min A cos T sama dengan A dikurung 1 min cos T. Jadi persamaan sikloidnya X sama dengan A kali T dikurangi sin kali T sama dengan Y sama dengan A tanda kurung T min cos. Kemudian ini adalah contoh soal dari sikloida. Koordinat kutub dari titik A min 5, min 5 adalah, jadi ada 5 pilihan. A 5 akar 2 45 derajat, B 5 akar 2, 135 derajat, C 5 akar 5,225 derajat, terus yang D 5 akar 2, 225 derajat, dan yang terakhir adalah 5 akar 2, 315 derajat. Kemudian jawabannya adalah titik A sama dengan min 5, min 5. Artinya titik A di kuadran 3 di mana X sama dengan min 5 dan Y sama dengan min 5. Kemudian tan sama dengan 180 tambah 45 derajat. Jadi tannya adalah 225 derajat. Bentuk umum koordinat kutub adalah R, theta. Jadi koordinat kutubnya adalah 5 akar 2,225. Terus ini ada polar equation. Kemudian, terus persamaan kutub atau polar equation menggambarkan hubungan antara R dan pada kisi kutub. Pasangan koordinat R, theta menunjukkan bahwa kita bergerak berlawanan arah jarum jam dari sumbu kutub sumbu X positif dengan sudut dan memperpanjang sinar dari kutub asal R unit ke arah. Semua titik yang memenuhi persamaan polar ada pada grafik. Jika suatu persamaan memiliki grafik yang simetris terhadap suatu sumbu, artinya jika kita melipat grafik menjadi 2 di atas sumbu tersebut, bagian grafik di satu sisi akan berimpit dengan bagian di sisi lainnya. Dengan melakukan 3 pengujian, kita akan melihat bagaimana menerapkan sifat-sifat simetri pada persamaan polar. Kemudian ada koordinat radial. Koordinat radial sering dilambangkan dengan R dan koordinat angular dilambangkan seperti bentuk yang ada di tulisan ini, theta atau T. Koordinat angular ditetapkan sebagai bulat coret bawah oleh standar ISO 31-11. Sudut dalam notasi polar. Sudut dalam notasi polar biasanya dinyatakan dalam derajat atau radian. 2V radian sama dengan 360 derajat. Derajat biasanya digunakan dalam navigasi, surveying, dan banyak bidang, sementara radian lebih umum dalam matematika dan fisika. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Mengubah atau mengonversi koordinat polar ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius dari titik 10,315 adalah, kemudian cara jawabnya adalah pertama-tama kita harus lihat sudutnya 315 derajat, itu ada di kuadran 4 di mana X sama dengan X, min Y. Kemudian kita cari R, tetanya 10,315. X sama dengan 10 kali cos 315. Kemudian cos 315 adalah setengah akar 2. Jadi 10 kali setengah akar 2. Jadi kita mendapatkan hasil 5 akar 2. Kemudian
buat y-nya sama, tapi bedanya sin-nya jadi min, jadi 10 kali min setengah akar 2, jadi kita hasil yang didapatkan adalah min 5 akar 2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 5 akar 2 dikurangi min 5 akar 2. Kemudian ada calculus in polar coordinate. Sistem koordinat persegi panjang atau bidang kartesian menyediakan sarana untuk memetakan titik ke pasangan teruntuk ataupun sebaliknya. Sistem koordinat kutub menyediakan metode alternatif untuk memetakan titik ke pasang terurut. Alih-alih bergerak secara vertikal dan horizontal dari titik asal untuk sampai ke titik lain, dengan metode alternatif bisa langsung keluar dari titik asal sampai titik lain dan kemudian sumbu menentukan sudut yang dibuat garis dengan sumbu X positif. Kemudian dapat menggunakan jarak titik dari asal dan jumlah yang dibutuhkan untuk memutar dari sumbu X positif sebagai koordinat titik. Hal ini ditunjukkan dalam sketsa di samping. Jadi ada theta, kemudian Rx, Ry, dan X. Dan sini ada tanda kurung R, theta. Sudut dalam notasi polar. Sudut dalam notasi polar biasanya dinyatakan dalam derajat atau radian. 2V radian sama dengan 360 derajat biasa digunakan dalam navigasi, surveying, dan banyak bidang. Sementara radian lebih umum dalam matematika dan fisika. Ini ada di slide sebelumnya. Mohon maaf jika tiba-tiba muncul lagi. Kemudian ini ada contoh soal. Tentukan koordinat polar berdasarkan koordinat kartesius berikut ini. Jadi yang A itu ada 3 akar 3,3, yang B itu min 2 akar 3,2. Kemudian cara menjawabnya adalah kita cari X, Y, dan tan theta sama dengan Y per X. Jadi mencari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan kemudian dapatkan X-nya itu 27 dan Y-nya 9. Sama dengan R kuadrat, jadi 36 sama dengan R kuadrat, R kuadrat diakarin, 36 diakarin, jadi R sama dengan 6. Kemudian tan tetanya 3 per 3 akar 3, kita rasionalin dulu jadi sepertiga akar 3. Kemudian tetanya kita dapat 30 derajat, yaitu atau enggak sama dengan V per 6, 180 per 6. Jadi koordinat polarnya itu adalah 6, V per 6. Kemudian yang B, min 2 akar 3,2, sama dengan X per Y, X, Y. Tan theta sama dengan Y per X. Jadi caranya adalah sama dengan metode cara 1, yaitu mencari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian didapatkan 12 tambah 4 sama dengan R kuadrat. Kemudian R kuadratnya diakarin, 16-nya diakarin, dapatlah 4 sama dengan R. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian tan theta sama dengan 2 per min 2 akar 3. Kita rasionalin jadi min sepertiga, atau bisa dibilang min sepertiga akar 3. Setelah kita rasionalin. Oke, kemudian tetanya sama dengan 30 derajat sama dengan 5V per 6. Jadi koordinat polarnya adalah R,0 sama dengan 4,5V per 6. Atau 5 kali 180 per 6. Mungkin sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bisa saya akhiri. Kami mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.